Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang turunan. Turunan atau f aksen dari fungsi f itu adalah limit dari h mendekati 0, di mana f dikali c plus h dikurangi fungsi c per h ya, asalkan limit ini ada. Nah, jika limit ini memang ada, maka dikatakan bahwa f terdiferensialkan atau terturunkan di c. Pencarian turunan disebut pendiferensialan. Nah, bagian kalkulus yang hubungan dengan turunan disebut kalkulus diferensial. Jadi kalau ada istilah diferensial, berarti itu turunan ya. Contoh nomor 1, andaikan fungsi f(x) sama dengan 13x min 6, teman-teman cari turunan dari x-nya 4. Teman-teman masukkan ke rumus di atas, c plus h min fc ini jadi karena x-nya adalah 4, jadi 4 plus h min f fungsi dari 4 ya, per H. Teman-teman kalikan 13 dikali 4 plus H dikurang 6. 13 dari mana? Dikurangi ini ya, 13 dari sini. 13x min 6, 13 kali 4 min 6 per H. Didapat limit H mendekati 0, 13 sama dengan 13. Jadi fungsi turunan pertama dari fx 13x min 6 adalah 13. Lalu contoh yang kedua juga teman-teman bisa coba, berapa turunan dari 1 per x? Turunan dari 1 per x, teman-teman masukkan, turunan dari 1 per x adalah min 1 per x kuadrat. Fungsi limit ini disederhanakan menjadi turunan seperti di bawah ini. Fx sama dengan k, maka turunannya adalah 0. Contohnya, turunan dari 2. Maka turunannya ya 0. Terus fx sama dengan kx, turunannya adalah k. Contohnya fx sama dengan 2x, maka turunannya adalah 2. X pangkat n, x kuadrat, turunannya adalah n-nya 2 dikali x pangkat 2 min 1, jadi 2x. Yang ini, kalau misalkan 3x kuadrat, maka 3 dikali 2 dikali x, 2 min 1, jadi 6x. Itu ya contoh-contohnya. Kalau misalkan akar x berarti ini fungsinya x pangkat setengah, maka turunannya adalah setengah dikali 1 dikali x pangkat setengah min 1, jadi setengah x pangkat min setengah. Setengah x pangkat min setengah tuh bagaimana bentuknya? Setengah x pangkat min setengah adalah setengah akar x. Ini ya. Untuk ini, teman-teman silahkan ingat-ingat ya, jika fx sama dengan u dot v, maka f aksen x sama dengan u aksen v plus u v aksen. Jika u per v, maka f aksen x sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Contoh, x kuadrat, x pangkat 5 tambah 5x pangkat 4 min 6, turunkan. Turunannya ya tinggal 5x pangkat 4 ditambah 20x pangkat 3. Turunan keduanya gimana? Turunan kedua berarti teman-teman tinggal turunkan aja ya. 20x pangkat 3 plus 60x kuadrat. Turunan ketiganya gimana? Turunkan lagi. Contoh nomor 2, 3 akar x dikurang x akar 3 tambah 2 per akar x. Teman-teman ubah dulu dari bentuk akar ke bentuk pangkat, biar mudah. Akar x adalah x pangkat setengah. Akar 3 dari x adalah x pangkat sepertiga. 2 per akar x adalah 2x pangkat min setengah. Kalau sudah bentuk pangkat, mudah diubahnya. Ya, 3 per 2 ini x pangkat min setengah dan seterusnya.
Terus yang ketiga, Y sama dengan min 2X pangkat 3 plus 1 pangkat 5. Nah, ini kan N nih. Ini N-nya turun ke sini, ini N, X, ini adalah X, pangkat N min 1, 5 dikurang 1 dikali. Nah, kenapa dikali? Karena di dalam X ini masih ada yang harus kita turunkan. Dikali min 6X kuadrat. Turunan dari min 2X pangkat 3 adalah min 6X kuadrat. Kalau sudah seperti ini tinggal dikalikan saja. 5 kali min 6x min 30x kuadrat dikali min 2x pangkat 3 plus 1 pangkat 4. Ini U dot V. Misal Y sama dengan akar X dikali 3x kuadrat min 6x. Ini adalah U, ini adalah V. U-nya akar X. Ubah ke bentuk pangkat X pangkat setengah. U aksennya jadi setengah X min setengah. V-nya 3X kuadrat min 6X. V aksennya 6X min 6. Masih ingat rumus perkalian? U aksen V plus UV aksen. Jadi U aksennya setengah X pangkat min setengah. V-nya 3X kuadrat min 6X. U-nya X pangkat setengah. V aksennya 6X min 6, tinggal dikalikan. Kalau sudah tidak bisa lagi dihitung, disederhanakan, ya sudah, bentuknya seperti ini, tidak apa-apa ya. Terus bentuk pembagian, U-nya adalah 2X, ini U, ini V. Kalau U-nya 2X, maka U aksennya 2. Kalau V-nya 6X kuadrat min 4 pangkat 3, maka V aksennya 3 dikali 6X kuadrat min 4 dikuadratkan ya, karena 3 min 1 dikali 12x. 12x adalah turunan dari 6x kuadrat. Tinggal dikalikan, lalu masukkan ke dalam rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, teman-teman silahkan dicoba lagi, karena turunan ini harus banyak latihan ya. Jadi ini berarti turunan pertama, ini turunan kedua, ini turunan ketiga gitu ya. Turunan juga dy per dx misalkan gitu ya, kalau y diturunkan terhadap x. Terus apalagi ini juga adalah bentuk dari f aksen x gitu ya, itu turunan. Selamat belajar, selamat mencoba.